Halo teman-teman semua, untuk kalian yang ingin membuat penomoran halaman untuk skripsi di aplikasi Microsoft Word, caranya sangat mudah. Di sini kita akan contohkan menggunakan tugas akhir ini. Yang pertama kalian perhatikan, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa di Microsoft Word itu ada yang namanya section. Coba kalian klik 2 kali di bagian atas halaman. Nah, nanti akan keluar footer sama header. Kalau punya kalian keluar section, nah itu harus dihapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya gimana? Saya contohkan menambahkan section nih. Ke bagian view, ke bagian layout, ke bagian break, kemudian pilih continuous. Ketika kita klik 2 kali, nah di sini ada section 1, section 2. Ini kalian hilangkan terlebih dahulu. Jadi kita akan coba buat dari awal. Untuk menghilangkannya, kalian bisa ke bagian view, kemudian pilih draft. Nah, di sini ada tulisan section seperti tadi ya. Klik aja garisnya, tekan delete. Kemudian kita kembali lagi ke bagian print layout. Coba kita klik 2 kali. Tuh udah hilang sectionnya. Nah, untuk kalian yang belum tahu section break itu apa, section break adalah fitur di Microsoft Word untuk memisahkan format penulisan. Nah, gampangnya gitu aja guys, untuk membagi-bagi Microsoft Word ataupun lembar kerjanya. Nah, untuk penomoran yang akan kita buat, nanti kalian sesuaikan saja dengan pedoman yang ada di kampus kalian ya. Nah, di awal, di cover itu nggak akan ada penomoran. Kemudian setelah cover sampai ke bab 1, kita menggunakan penomoran Romawi. Nah, ini ada bab 1, penggunaannya Romawi dan letaknya ada di tengah bagian bawah. Selanjutnya, di bagian bab 1, kita akan menggunakan penomoran biasa dan untuk di awal setiap bab, letak penomorannya ada di bagian tengah bawah. Kemudian, setelah bab 1 itu ada di pojok kanan atas. Oke, jadi itu format yang akan kita buat sekarang. Kalau kalian berbeda, silahkan menyesuaikan saja. Kalau udah, kita coba bagi terlebih dahulu. Nah, tadi kan sebelum bab 1 itu menggunakan Romawi, kemudian bab 1 itu menggunakan penomoran biasa. Di sini kita harus pisahkan terlebih dahulu dengan section. Di sini tulisannya masih footer sama header. Kalian taruh aja kursornya di bagian atas ini, kemudian ke bagian layout. Pilih break dan pilih continuous. Kemudian coba cek. Nah, di sini udah ada tulisan section 1, di sini udah ada tulisan section 2. Kita kasih penomoran dulu buat yang di atas. Kita ke bagian klik 2 kali dulu, ke bagian back number, kemudian button dan pilih plan number 2 untuk penomoran di bagian bawah. Kita pilih lagi, pilih format back number, kita ubah menjadi ini ya, Romawi. Tekan OK. Nah, akan kembali ke atas. Kita lihat di sini udah ada belum? Ini udah ada. Nah, di bagian atas ini kalau punya kalian masih ada tulisan Romawinya di bagian cover, kita kan akan menghilangkan nih di bagian covernya. Nah, sementara ini masih ada, kalian klik 2 kali aja, kasih centang di bagian different phrase page. Mudahnya, different phrase page itu untuk menghilangkan format penulisan di halaman pertama ataupun di lembar pertama section tersebut. Nah, ini kan section 1, maka di awal section 1 nggak akan ada nomornya. Nah, setelah itu akan ada nomornya Romawi di bagian bawah tengah. Oke, ini udah selesai ya sampai sini. Langsung kita ke bab 1, melanjutkan yang tadi, guys. Oke, mana nih bab 1? Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan ini bab 1. Nah, di bab 1 kita akan coba taruh penomoran di bagian bawah, cuma selanjutnya di bagian pojok kanan atas. Nah, caranya gimana? Kalian klik 2 kali di bagian bawah sini, kemudian hilangkan link to Proofread. Ini kan ada tulisan same of Proofread, ini juga ada tulisan same of Proofread. Nah, kita klik di link to Proofread-nya. Kemudian ke bagian go to header, ini juga sama kita hilangkan. Nah, buat kalian yang belum tahu link to Proofread, ketika kita hilangkan, itu fungsinya agar format penulisan di atasnya, tadi kan kita kliknya di sini nih. Nah, jadi di atas sini itu tidak mengikuti. Nah, nanti format yang di sini itu nggak akan mengikuti yang atasnya, meskipun di situ satu section.
Paham ya? Nah, selanjutnya di bagian atas ini juga, jangan lupa kita aktifkan different phrase page-nya. Fungsinya untuk apa? Agar nanti di bagian pojokan sini itu nggak ada nomornya. Oke, kita kasih nomor dulu, nanti kalian pasti paham. Oke, kita mulai dari sini dulu di bawah. Kita ke bagian page number, button, kemudian pilih yang plain number 2. Oke, kita ubah ya penomorannya, kita ulangi dari nomor 1. Nah, ini awal satu lagi. Kemudian kita ke bagian lembar keduanya. Kita ke bagian page number, pilih top dan pilih yang plain number 3. Biar di pojokan nomornya. Close header and footer, kita lihat. Nah, di atas ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita bisa, nah ini aja. Di section 2 sebenarnya kita menggunakan dua penomoran. Yaitu penomoran yang ada di bawah dan penomoran yang ada di pojok kanan atas. Kenapa kok lembar pertama itu nggak ada di pojok kanan atasnya? Karena kita mengaktifkan different phrase page. Oke. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya, kenapa kok di bagian bawah sini ini masih ada, kita hapus. Ini masih ada, kita hapus, delete, dan di atasnya nggak akan ikut hilang guys. Tuh, masih ada. Nah, kenapa kok di halaman kedua, di bawah sini ini nggak kita pakai, sementara di atas ini ada? Karena kita menonaktifkan link to previous-nya. Artinya, ketika di sini ada, di bawah ini kita hapus, yaitu nggak akan masalah, karena udah terpisah. Oke, paham ya? Di lembar pertama, di pojokan nggak ada, karena kita mengaktifkan different phrase page. Nah, di bawah sini, kenapa kok di sini nggak ada? Karena kita menonaktifkan link to previous-nya. Kalau udah, tinggal close and header. Tuh, udah sesuai ya. Tinggal kita scroll lagi ke bab 2. Ataupun ke bagian subbabnya gitu. Nah, di bagian bab 2, sama, ini masih ada di pojokan. Kemudian di sini juga di pojokan. Nah, kita tambahkan, klik lagi, pilih layout, pilih break, dan pilih continuous. Nah, otomatis hilang di pojokan dan otomatis pindah ke bagian bawah. Halaman selanjutnya juga udah otomatis ada di pojokan dan di bawahnya udah nggak ada. Oke, gampang ya. Scroll lagi ke bab 3. Bab 3, mana nih bab 3? Oke, kita klik lagi, pilih break, dan pilih continuous. Pojokan udah hilang, di bawah udah ada. Nah, di sini ternyata ada masalah guys. Ini mengulang lagi ya. Kita lihat di bab 2, apakah tadi mengulang juga, kita kelewatan. Bab 2. Bab 2 ini halaman berapa nih? Halaman 8, seharusnya ini halaman 9. Ternyata dari 1, maka kita ganti dari halaman 9. Tuh, jadi kadang ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Nah, coba kita lihat di bab 3 tadi, apakah udah menyesuaikan atau belum? Bab 3, oh belum ya. Ini sampai halaman 25, berarti di sini ada halaman 26. Page number, format page number, kita masukkan angka 26. Oke. Close lagi, scroll ke bawah sampai ke bab 4. Bab 4. Mana nih bab 4? Nah, ini bab 4. Klik lagi, harusnya 38 ya. Kemudian kita ke bagian layout, pilih break, dan pilih continuous. Kita lihat dari 26 ya ternyata. 26, 27, seharusnya 37, 38 ini guys. Perhatikan ya, jangan sampai salah. Nah, di sini harusnya 38. Oke, tekan oke. Scroll lagi ke bawah. Nah, kalian cari aja headernya itu apa ya. Seperti daftar lampiran, ingin di sebelah mana, ini kan masih di pojok semua guys. Ini masih di pojok, kemudian ini juga masih di pojok. Nah, untuk di sini ingin kita hilangkan juga karena daftar pustaka ini harusnya di bawah juga. Maka kita bisa klik, kemudian pilih layout, pilih break, dan pilih continuous. Gagal ya. Nah, kalau gagal seperti ini, maka kita taruhnya di bagian depan sini, bukan di belakang. Kalau bisa di depan, pokoknya paling depan. Continuous. Tuh, udah berubah di bawah dan di atas nggak ada. Ini bab 4 ya. Daftar pustaka. Loh, mana guys malah hilang? Ctrl Z.
Nah, daftar pustaka. Nah, kalau masih gagal, caranya cukup mudah. Kalian taruh di lembar terakhir di sini. Ini kan harusnya tadi di sini ini. Di lembar terakhir, pilih break dan pilihnya next page. Nah, perbedaannya apa? Kalau next page kita itu membuat section baru di halaman selanjutnya. Kalau continuous membuat section baru di halaman tersebut. Pilih next page. Oke, kalau ada sisa tinggal delete. Tuh, nanti di bawah sini ada 38. Ini mengikuti yang tadi ya, harusnya 3. Ini udah 38, 39 berarti. Benar kan 39? 37, 38, 39. Klik 2 kali page number, format page number 39, oke. Scroll lagi ke bawah sampai nemu babnya lagi, guys. Ini biarin, yang terakhir ada di bagian riwayat hidup. Nah, di riwayat hidup sama. Di riwayat hidup kita gunakan cara yang continuous dulu. Kalau berhasil ya udah, kalau nggak berhasil ataupun kalau gagal, kita gunakan yang different. Oke, kita cek dulu. Ini masih section 6 sama. Kita taruh di depan, pilih layout, break, dan pilih continuous. Oh, udah otomatis hilang ya. Nah, kemudian ini di bawah sini masih ada. Nah, untuk menghilangkannya, kita klik 2 kali aja. Kemudian kita pilih link to previews-nya, kita nonaktifkan. Oke, lalu kita hapus. Kenapa kok dinonaktifkan? Agar ketika dihapus, yang atas yang nggak ikut kehapus. Tuh, kalau kita nanti nggak diaktifkan, yang atasnya akan hilang. Di bawah sendiri udah nggak ada penomorannya, kemudian di atas sendiri udah di pojok kanan atas, dan di setiap babnya penomorannya ada di tengah bagian bawah, menggunakan huruf biasa. Oke guys, mungkin itu aja cara membuat penomoran di aplikasi Microsoft Word untuk skripsi, tugas akhir, dan yang lainnya ya, termasuk karya-karya ilmiah yang lain. Silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, caranya begitu. Tadi kita juga menemukan beberapa kendala dan ya gampang gitu untuk diatasinya. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kalau videonya dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian.